Minasan, welcome again with Mr. K di sini. Gimana chapter 1121-nya? Gila kan? So, di kesempatan kali ini ya, Mr. K mau sedikit membreakdown soal pencarian One Piece yang telah memasuki babak baru. Babak yang benar-benar menandakan sebuah era bahwa dunia bakal digonjang-ganjingkan kembali dengan harta One Piece. Nah, tanpa basa-basi gak jelas, monggo enjoy ke pembahasannya, oke? Let's go! Semua disiapkan oleh Roger. Era pencarian One Piece membuka sebuah era baru juga, yakni era di mana orang-orang menyebutnya sebagai kejayaan bajak laut. Era ini dibuka oleh Roger dengan pernyataan yang sebenarnya cukup simpel. Aku meninggalkan semuanya di sono. One Piece itu sungguh nyata. Akibat pernyataan ini ya, orang jadi berbondong-bondong menjadi bajak laut demi mencari harta itu. Akan tetapi, kehadiran era ini tidak membuat semerta-merta ditemukannya One Piece menjadi lebih dekat. Melainkan sebaliknya, orang-orang mulai dibenturkan kenyataan bahwa mencari One Piece sama dengan mencari mati. Mencari mati sama siapa aja? Ya banyak pihak kok. Misalnya ke sesama bajak laut, New World adalah wilayah kekuasaan Yonko yang lemah sudah pasti tersingkir. Alhasil orang-orang mencari One Piece semakin terkikis. Mereka yang punya optimisme tinggi pada akhirnya dihadapi dua pilihan saja, menyerah di tengah jalan atau bergabung dengan para Yonko. Pihak selanjutnya yang mengancam pencarian One Piece ini yakni pemerintahan dunia. Yaps, mencari One Piece artinya perlu memecah misteri dari Poneglyph yang oleh pemerintahan dunia dianggap sebagai ancaman. Semakin seorang mendekati One Piece, semakin dekat ia dengan rahasia dunia. Semakin pula ia diincar sampai mati oleh pemerintahan dunia. Lalu kesulitan selanjutnya adalah kemampuan penunjang lain. Ini berkaitan sama pengetahuan, kekuatan, pembuatan strategi, hingga siasat. One Piece perlu dicari dengan cara nggak biasa. Pengetahuan menjadi kunci dalam membongkar misteri di Poneglyph. Siasat dan strategi juga gak kalah penting. Bermodalkan pengetahuan semata hanya akan membuat orang mudah gagal. Dan siapapun yang lemah hanya akan dihabisi oleh pihak lainnya. Maka dari itu ya, kenyataan demi kenyataan ini mulai membuat seorang mulai menyerah dalam mencari One Piece. Menjadikan bajak laut sebagai kesenangan semata. Apakah yang dilakukan Roger lantas sia-sia? Tentu tidak demikian. Roger juga pasti tahu betul butuh kapasitas dan kepingan puzzle macam Oden lah untuk memenuhi seorang mampu mencapai One Piece. Tetapi, sosok seperti Roger masih bukan sosok yang tepat lantaran kita bicara soal waktu yang dimiliki Roger. Jadi, Roger pun pasti memahami betul bahwa akan ada orang yang tepat untuk memenuhi tugas pria One Piece yang tak mampu ia selesaikan. Namun, semisal dunia tetap pasif seperti era kala itu, hanya membuat pesan dari masa lalu stagnan, tak berprogres, dan perjalanan ia tak akan memiliki arti. Sebab itulah ya, Roger membuka itu semua. Karena, keyakinan yang ia punya adalah pasti akan ada seorang yang mampu menjalani semua itu dan memenuhi apa yang memang telah menjadi takdirnya. Inilah yang dimaksud Vegapunk pada chapter 1121 bahwa seolah-olah Roger memang telah menyiapkan segalanya, meyakini bahwa orang yang ditakdirkan akan segera muncul. Terkikisnya orang-orang yang layak menjadikan mereka-mereka yang tersisa sangat berharga dan menunjukkan kapasitas mereka sebagai calon pemilik harta paling berharga di dunia ini. Optimisme dan arti One Piece di mata seluruh dunia saat ini. Itu tadi era dari sejak kematian Roger sampai seenggaknya sih siaran Dr. Vegapunk datang. Yaps, era pencarian One Piece sungguh telah mencapai layaknya babak final. Siaran Vegapunk membukakan seluruh mata dunia bahwa memang benar harta One Piece itu ada. Akan tetapi tidak semua orang terpilih untuk mendapatkannya. Tak ada yang bisa mengekangnya. Takdir dunia ini sudah ditentukan oleh siapapun yang mendapatkan One Piece. Dua kalimat Dr. Vegapunk menegaskan betul bahwa harta One Piece tak akan bisa digapai oleh orang biasa. So, kini orang-orang tak akan lagi memandang One Piece sebagai sesuatu yang sama. Emang tadinya One Piece dipandang sebagai apa sih? Simple, harta. Orang-orang terlena dengan harta yang ditinggalkan sang raja bajak laut, meyakini bahwa itu akan merubah hidup mereka. Tapi, harta One Piece rupanya gak sesederhana dan sesimpel itu. Harta One Piece bukan sesuatu yang disiapkan dunia untuk merubah seorang, melainkan harta One Piece disiapkan untuk seorang yang akan mengubah dunia. Meski dunia disadarkan oleh Vegapunk bahwa mereka adalah bukan sosok terpilih, tapi bukan berarti mereka menyerah pada One Piece. Sebaliknya, harta One Piece akan tetap menggejolak bagi seluruh dunia, karena bakal menjawab segala sesuatu yang tak pernah mereka tahu selama ratusan tahun lamanya. Kini, orang-orang bakal menaruh harapan besar kepada siapapun yang terpilih. Siapapun yang kini benar-benar dekat pada One Piece demi bisa merubah dunia dan mengamankan nasib mereka sepenuhnya. Perburuan. Gejolak yang disampaikan Dr. Vegapunk bukan hanya semata-mata mengguncang orang biasa ya,
melainkan lebih terhadap mereka yang selama ini menginginkan One Piece, menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, bangkit dan bersiap untuk memulai kembali dari awal dan meyakini bahwa ini waktu yang tepat untuk merebutnya. Yaps, gejolak besar diberikan Dr. Vegapunk kepada mereka yang saat ini sudah makin dekat mencapai One Piece. Akan tetapi, gejolak ini harus direndam oleh mereka yang selama ini berupaya menjaga rahasia dunia. Itu artinya, pemerintahan dunia yang dulu terkesan lebih pasif, menjalankan pergerakan bawah tanah, sekedar menghapus informasi dan pelarangan semata, sudah tidak bisa melakukan hal yang sama. Sebab, segala upaya yang telah mereka lakuin selama ratusan tahun akan hancur seketika begitu harta One Piece telah dicapai oleh orang lain, alias seorang lah ya. Berarti ya, babak perburuan One Piece menyisakan orang terkuat, ternekat, terhoki, lalu kemudian dihadapkan dengan sang penjaga rahasia yang bakal turun tangan secara langsung. Pertanyaannya, siapa ajakah mereka? Disinilah gilanya chapter 1121 kemarin. Udah kita bahas kan, soal gimana endgame bakal dimulai. Dan kita diberi clue besar soal para pemain yang akan mengerahkan segala daya upaya mereka. Siapa aja mereka? Mr. K, coba ungkapin one by one. Di deretan para pencari yang makin dekat untuk mencapai One Piece, kita disuguhkan para Yonko yang dengan caranya masing-masing berkesempatan besar mencapai apa yang mereka inginkan. Kita mulai dari Shanks, dari Akagami Pirates, sosok yang pernah satu kapal dengan Roger, dan cuma selangkah lagi sebenarnya untuk bisa ke Laughdale. Sayang ia memutuskan untuk menemani badut yang tiba-tiba sakit ketika mau menuju perjalanan besar. Shanks jadi pihak yang nampaknya paling mengetahui banyak soal One Piece, termasuk soal misteri dunia itu sendiri. Apalagi ada keunikan antara Shanks dan Rayleigh ketika siaran Vegapunk berjalan. Keduanya sama-sama ditunjukkan sedang mabuk berat. Ada indikasi tertentu kah? Apa mereka belum siap One Piece menjadi perebutan super heboh? Atau ada fakta menyakitkan yang kembali teringat di antara keduanya? Berikutnya ada Kurohige, si licik yang akan menghalalkan segala cara apapun demi mencapai apapun demi tujuannya. Tak dipungkiri ya, One Piece jelas juga jadi objektifnya. Ia mendapatkan informasi poneglyph dengan efektif berupa mendapatkan salinannya melalui pertarungan, lalu menculik puding demi mencari cara membongkar isinya. Rencana besar kemungkinan masih ia siapkan. Salah satunya lewat Devon yang telah menggunakan kekuatannya agar kelak bisa meniru wujud Saturn. Jangan lupakan juga ya, sama mereka yang modal nekat dengan kehokian luar biasa, Lord Buggy sempat disingkirkan, namun nyatanya ia kini berdiri di deretan para Yonko bersamaan dengan bawahan yang super loyal. Buggy terakhir kali juga ditunjukkan tak gentar menyampaikan apa yang jadi tujuannya meski di hadapan Mihawk dan Crocodile. Menarik sih melihat takdir gila macam gimana yang ditemui Buggy kelak. And last, our Bakasencho, Yonko terakhir, sosok yang udah benar-benar menggembarkan dunia, pemilik kekuatan legendaris Nika, dengan Robin yang mampu membaca poneglyph dan menjelma jadi individu yang sangat menggambarkan dirinya sebagai kebebasan. Masih banyak rintangan yang bakal Our Bakasencho hadapi nantinya. Sore, itu dari para mereka yang mau mencapai One Piece dengan PS dan cara mereka masing-masing. Kita gak boleh lupakan dengan para penjegal mereka yang akan menambah panas babak baru dalam perburuan One Piece ini. Mulai dari Sainu Vigaran Garling, Akainu, sampai Imsama. Mereka adalah pihak yang bakal menghentikan dan nampaknya gak bakal pasif lagi. Oke, di panel itu masih ada sosok macam siluet pemegang pedang misterius, Kobe, Dragon hingga Kuzan. Tapi untuk mereka aku tahan dulu ya, karena role mereka bakal berbeda dibanding perburuan One Piece ini. Sekarang kita udah makin dekat menuju ke babak baru sekaligus babak final. Dibuka oleh Roger dan disiapkan panggung megahnya oleh Dr. Vegapunk. Era baru akan segera lahir. Era yang pernah disampaikan oleh Shirohige sebelum kematiannya. Kalian akan menjumpai pertempuran besar kembali. Gimana nih Rek? Siapa favorit kalian di babak baru perburuan One Piece ini? And then mungkin sampai sini dulu pembahasan kita di kesempatan kali ini. Gak tahu sih, pembahasan ini membuat Mr. K selama menulis naskahnya merasa sangat antusias. Tapi di satu sisi ya, perjalanan kita rupanya udah sampai sejauh ini. Ya, pokoknya kita ketemu lagi di lain kesempatan. And see you next time. Adi sekarang melos, stay safe everyone. Salam Adi Media.